Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih sama gue Adi di mana hayo? Ini adalah kos-kosannya perkumpulan anak-anak Unpas. Kenapa lu udah ketawa anjing? Di sini terlahir Unpas Kesos, Unpas Ilkom, Unpas administrasi bisnis dan lainnya. Dan kali ini gue bersama salah satu anak Unpas. Dia ya bisa dibilang juniornya daripada junior kita. Dia teman dekat gue juga. Dan gue pengen mengenal dia lebih jauh karena banyak hal seru yang bisa diobrol sama dia. Yaitu kita sambut saja. Halo, selamat malam Malam juga Bang Adi. Biki. Gue manggil lu Biki ya. Ya, Biki. Tapi kalau ngomongin sebelum kita masuk pertanyaan, nama lengkap lu siapa sih, Bik? Biki Abdillah Damanik. Biki Abdillah Damanik. Damanik. Oh, menarik banget namanya. Oke, Biki. Nama lu udah panjang banget, kayaknya pas UN repot kayaknya ya. Lumayan repot. Soalnya kan 4 nama tuh. 4 nama kan? 4 Kayak nama. gitu. Oke, tapi kita nggak ngomongin UN, kita akan bahas tentang si Biki ini. Banyak banget hal seru bisa digali. Tapi sebelum masuk pertanyaan, Bik, kenalin dong, Bik. Lu umur berapa? Terus kampus apa sekarang yang lagi lu jalan? Silakan, sikat. Oke, semuanya kenalin, nama gua Biki Abdillah Damanik. Gua umurnya itu 19 tahun. Masih 19 lah. Gen Z. Tenang. Slow. Terus? Biasa, yang tua-tua emang gini. Is. Gua kuliah di Unpas. Unpas ya? Unpas. Jurusan Ilmu Komunikasi. tepuk tangan dulu buat Biki. Gokil. Biki. Lengkong Pride. Lengkong Pride. Oke. Dan akhirnya lu di kosan ini karena di sini banyak ilkom bertebaran. Betul. Oke. Sebelum gue masuk ke pertanyaan ini tuh jadi temanya Biki ya, mengenal seorang Biki. Yang gue tahu. Sebelum nanti diralat sama Biki mungkin ada yang kurang. Lu adalah kuliah di Unpas, tadi udah dijelasin. Betul. Kita udah sering ngobrol. Lu jurusan ilkom. Terus juga lu anak Gen Z. Betul Yang sekali. nanti kita akan bahas kayak gitu. Terus juga dan lu sambil bekerja. Betul ya? Betul. Dan menariknya bekerjanya lu adalah content creator juga ya? Ya. Lu nge-live juga. Nge-live juga, bikin konten juga. Nah, jelasin Bik. Mulai awal lu mengenal sebuah content creator. Silakan. Oke, itu awalnya itu gua pertama kali awal konten itu di YouTube tahun 2017. 2017. Lama juga lu ya? Ya, 2017. Terus Sempet vakum di 2018. Oke. Udah itu SMP kelas 2. Anjir, udah main YouTube ya? Udah main YouTube. Gokil. Terus? Nah, udah itu vakum tuh. Lanjut lagi di 2021. Lanjut lagi di 2021. Ya, Oke. after Covid. Covid kan mulai 19 tuh, 2019 masuk. Oke. Setelah masuk Covid, gabut. Nah, itu bukan kita sih, gua. Maaf. Oke. Gue itu nyoba lagi konten. Heeh. Nah, kebetulan gue juga suka modif motor, suka tentang dunia otomotif lah. Oke. Di situ gue pengen ngulik konten-konten motor di YouTube. Oke, otomotif lah ya. Ya, Terus? tentang review motor, Oke. modifan motor lah segala. Oke. Tetapi tidak berkembang. Tidak berkembang. Dan ini awal mula lu cerita ke gua pada akhirnya lu menyerah di YouTube. Betul. Menyerah di YouTube di 2022, masuk 2023 awal Januari. Oke. Dan anak sekecil itu sudah mengenal YouTube dan sudah mengenal kehidupan bahwa kadang dunia tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Betul. Betul sekali. Betul. Oke. Terus singkat cerita lu suka otomotif terus lu review nih kayak Ya. gitu. Hal paling membuat lu saat itu happy ada gak? Saat lagi proses nge-review. Kalau misalnya ketemu motor yang di review itu yang gue suka banget gitu, yang emang tipe gue banget nih gitu. Oke. Kan kalau misalnya modif motor itu banyak alirannya. Betul. Aliran satu. Bukan aliran yang begitu ya. Oke. Aliran modif. Aliran satu mungkin yang bisa menambah wawasan buat teman-teman gue nih. Ada kayak misalnya motor-motor metik ada proper lah, Anjir. ada Hilux lah, ada motor kayak motor-motor gede itu. Oke. Kayak ZX 2,5 lah ke atas. Ada juga yang motor custom itu kan. Tapi kan nggak semuanya yang gue kontenin yang gue suka doang. Oke. Karena kan yang nonton bukan gue doang, Oke. doang kan. Betul.
Maaf agak belibet ya baru Enggak, pertama kali nih. aman. Terus apa seorang anak kecil, seorang Biki pada saat itu, gue pengen konten, apa yang lu ingin kejar? AdSense. Cepat banget tadi ya ngomongnya ya, langsung. Berarti lu tok ketok pokoknya plak ketiplak lu pengen banget dapat AdSense dari YouTube. Duit. Oke. Dan pada akhirnya lu tidak sesuai apa yang lu inginkan dan lu cabut dari YouTube. Tutup buku lah. Ini nggak tahu sampai akhirnya gimana, ini mau sampai kapan kayak gini terus. Oke. Kayak nggak ada progres yang cepet yang naik lah. Oke. Pasti kan kadang orang-orang netizen, orang-orang awam menjudge bahwa mungkin lu belum berusaha semaksimal mungkin. Sikat Bik. Misal ada yang nanya gitu gimana? Ada aja yang ngomong begitu. Ada aja kan pasti. Ada aja. Bagaimana tanggapan lu ketika lu gue nyerah nih kayak gitu? Gua itu hampir 3 tahun konten. Yang pertama itu 2017 sampai 2018, 1 tahun. Udah itu 2021 mulai, 2022, 2023 itu hampir 3 tahun. 2 tahun. Ya, betul 2 tahun. Ya total 4 tahun lah. 3 tahun sampai 4 tahun. Di situ gua nggak dapetin AdSense sama sekali. Sampai gua pernah ngeluh ke temen gua. Gua itu udah upload itu seminggu sekali, Bang. Oh iya, terus? Seminggu sekali pas di era Covid lah. Oke. Itu lagi sering-seringnya gua sampai ngomong ke teman gua, nggak apa-apa deh, yang penting dapat AdSense sekecil apapun, walaupun 15.000 satu video atau 10.000 satu video. Lu udah happy segitu. Yang penting gua bisa ngebayar orang yang masuk ke konten gua, bukan gua dulu deh. Oke. Orang lain dulu. Kayak kan kalau misalnya konten kreator collab sama konten kreator itu biasanya barter konten. Betul. Tapi kan kalau ini kan gua yang meminta. Oke. Boleh nggak di review motor lu? Oke. Boleh nggak modifan lu di total berapa gitu kan? Oke. Jadi kita itu seenggaknya bisa ngasih makanan, minuman, atau enggak ya sedikit buat bensin buat dia lah. Anak SMP sudah berpikir seperti itu. SMA itu. Oke. Part momen yang udah 1 tahun 2 tahun itu ya. Iya. Oke. Di Berarti 2021. tetap itu masih muda, lu berpikir bahwa setidaknya orang lain yang masuk ke kita tuh ada reward lah ya. Dia dapat minum atau kita bisa beliin apapun kayak gitu kan. Menarik. Dan akhirnya lu udah coba segala cara, lu udah berusaha, menurut lu sudah berusaha semaksimal mungkin ya, akhirnya ya udah deh lu cabut, atau sebenarnya lu masih pause tinggal nunggu di akhir yang sekarang bakal comeback lagi deh gue, atau emang udah cabut aja? Kayaknya sih kalau misalnya gua menjadi artis atau influencer, kayaknya gua bakal ke situ lagi. Wih, nah ini dia. Kita kan nggak tahu jalan orang. Betul, penasaran kan? Jungkir baliknya si Biki sampai sekarang dia jadi influencer, terus dia bermain. Enggak jadi influencer, belum. Udah, bre. Belum. Gua cantumin di sini. Keren nih konten-konten. Oke, belum. lanjut. Enggak terkenal. Belum, kalian juga belum kenal gua ini. Oke, akhirnya cabut dari YouTube. Dan lu tuh SMA kelas berapa berarti pas cabut dari YouTube? 2002. Oh, itu pas SMA kelas 3. Oke. Kan pada saat itu tuh pada saat mencari jati diri ya, SMA. Betul. Lu sebenarnya pengen jadi apa sih? Kalau misalnya gue tanya kayak gitu. Wah. Pengen jadi orang kaya. Simple kan, pengen jadi orang kaya. Menarik. Itu juga harapan audio kita di sini. Loh, simpelnya sih kayak gitu. Cuman banyak cita-cita yang gua pengen, ya mungkin tidak usah disebutkan satu-satu karena kayak ini nggak tahu nih kecapai nggak ya, ini bisa nggak ya gitu. Nah, oke. Masa-masa umur segitu kan masa-masa overthinking, betul, jati diri, terus juga quarter life crisis lah. Ya, apalagi sekarang juga mungkin lagi ngalamin hal itu. Bahwa yang gue percaya setiap orang punya jalan masing-masing, tapi kan emang kita nggak bisa ngebaca jalan itu kan. Iya. Gak lucu gak seru kalau kita bisa ngebaca, oh ini kita di sini di pintu ini kita bisa sukses. Gak bakal seru jalan. Oke, terus lu pas SMA udah berpikir kayak gitu, apa yang mendasari oke gue pengen jadi orang kaya? Apa misalnya mungkin ya pastinya kebagian orang tua atau itu ya salah satunya Bang, betul. Terus yang salah duanya? Salah 2 salah 3 ya. Salah 3 itu di Jakarta jalan. Terus yang kedua itu gua pengen beli apa yang di saat momen gua di situ teman-teman gua bisa beli, gua cuman bisa liatin atau apalah. Ini gua bukan terlahir di orang yang
miskin atau enggak, biasa aja, standar. Sederhana. Sederhana. Cuman di saat sekarang kan FOMO-FOMOan ya. Ya ngelihat di TikTok ada pesmed, ada apa di umuran segua, gue juga pengen, tapi nggak usah, tidak merepotkan orang tua. Oke. Tidak menuntut keinginan gue dengan cara memaksa kepada orang tua. Jadi lu tadi bilang ya gue pengen beli apa yang gue pengen, tapi gue nggak pengen ngerepotin orang tua, gue Iya. pengen itu dari proses gue sendiri. Kayak Betul. Yang ketiga terusnya gue pengen membeli omongan-omongan orang yang begitu. Sikat. Oke. Ya maksudnya lu pengen lebih grow up, gue pengen buktiin gue ini bisa loh. kayak Betul. gitu. Oke, selanjutnya. Dan pada akhirnya SMA terus lulus berarti tahun SMA 2023. Oke. Itu kepikiran kuliah di Unpas atau kayak pengen langsung kerja kan? Karena gini, statementnya tadi Bigi, ya gue pengen jadi orang kaya, gue pengen ini. Apa lu sempet gak kepikiran? Enggak, gue pengen langsung kerja deh. Sempat kepikiran. Iya, serius. Sebelum lu kuliah kayak gini, lu langsung pengen kerja? Iya. Jadi ya bukan aja Pak ya. Enggak apa-apa lah. Jadi di gue itu banyak yang kerja di PT-PT Karawang, Oh, lu asli mana sih? Asli mana? Coba. Oh, tadi. Cirebon. Cirebon, right. Asli, sorry. Asli lagi. Asli itu Cirebon. Empal Tapi gentong. betul, Empal Gentong. Oke. Tapi perbatasan sama Kuningan. Jadi sekolah itu ke Kuningan karena lebih dekat, tetangga desa itu udah Kuningan. Oh, Cirebonnya pesisir banget sih. oke. Nah. Terus? Udah itu tadi ngobrol apa? Iya, terus tadi lu Terus. emang udah pengen kerja. Iya, pengen Nah. kerja. Nah, udah itu orang tua ngomong gini, kamu yakin mau kerja? Kamu punya ahli di bidang apa? Pikiran dong, bisa apa ya yang emang benar-benar bisa. Konten belum jalan sama sekali. Nah, di situ juga SMA juga pernah usaha Apa tuh? bisnis fashion juga. Benar. Nah, itu sampai situ aja fashion lah. Ini menarik. Oke, terus? Bisnis fashion, tapi tidak ada progres yang bagus juga. Oke. Nah, di situ kepikiran, ya udah kata orang tua, kamu sok bebas sekarang mau kuliah kemana boleh, dan mau kerja juga silahkan, mau kemana aja kayak gitu. Oke. Nah, sempat kepikiran karena punya tabungan, ya walaupun tidak banyak, Pak, kayaknya mau kerja aja ke Karawang atau ke PT-PT Karawang sana. Lalu Membayar orang dalam untuk bisa masuk. saya sudah expect bakal ke sana. Maksudnya ada orang parkir di dalam gitu, Iya, Bik, ya? betul. Gitu, Ri. Gitu. Jadi biar kita jadi biar kan negara kita mah negara adil dong. Oh, iya. Enggak. Jadi biar kita bisa masuk gitu lewat parkiran samping deh. Samping. Jadi gitu. biar nggak ngantri di depan. Iya, benar. Bahkan kan gue sama Fari juga sering ngomongin negara kita mah baik-baik ya. Iya. Polisi baik gitu. Ya, emang bener kan polisi baik. Polisi baik kok kaget sih. Tuh, semuanya baik, negara kita gak ada yang aneh-aneh. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, Konoha terbaik. Indonesia terbaik maksudnya. Oke. ya, rencananya begitu. Oke. Terus Cuman, ya boleh, ya terserah aja katanya gitu. lolos gak? Enggak sempet. Gue penasaran. Oh, gak sempet. Pengen baru kepikiran doang. Enggak, ya baru kepikiran. Udah itu temen gua rata-rata di lingkungan itu kuliah semua. Nah, di situ mulai otak gua tercuci ya, kalau misalnya gua lulus itu kerja ke situ, gua emang ada jenjang karir. Yang pertama. Oke. Yang pasti di atasan itu udah berlabel S1 atau minimal D3 masuk ke perkantoran. Oke. Di bagian kantornya ya. Oke. Ya mungkin ada juga beberapa yang masuk lewat jalur masih SMA itu masuk ke kantor. Cuman ya progresnya nggak secepat S1, D3. Oke. Intinya yang lulusan S1 tuh ngebuka pintunya lebih gede. Ya, Gitu. Oke. tapi SMA juga nggak menutup kemungkinan. Kayak gitu. Kalau ada yang emang ngasih, ya maksudnya ngasih ini kan, Ngasih effort lebih, jalan, kayak iya. gitu, ngasih effort lebih, terus juga dia emang kerjanya bagus. Pengalaman. Iya. Nah, udah itu gimana ya? Karena kakak juga kuliah yang nomor 1. Nah, jadi udah deh, kuliah aja. Udah itu mungkin nanti juga ada jalannya lah. Wah, Gitu. telat nih teman kita nih.
Kameramen sorot dulu. Gak apa-apa geser nih, biar kayak TV nih. Tuh. Maaf ya, Oke. tuan muda kita Tuan habis muda, dari tuan ATM muda. soalnya. Oke, lanjut Bik. Oke, akhirnya memutuskan kuliah. Akhirnya memutuskan kuliah. Di situ nggak masuk PTN. Gak masuk PTN? Nggak. Tahu nggak alasannya? Kenapa? Capek sama negeri. Maaf ya, ini maaf bukan apa-apa. Cuman Tapi ini nyobain negeri waktu itu. nggak Serius lu? serius. Oh, tapi kayak SNBT gitu. Nggak. Lu gak milih sama sekali. Nggak. Terus lu kayak Ya apa? mungkin itu hal terbodoh yang gua pernah lakukan dan sedikit menyesal, bukan sedikit ya, hampir Ada Kalau- pikiran lah, nyesel ya, gitu ya. kalau misalnya rasa nyesal itu 1 ya itu 0,5 lah, 0,7. Kalau penuh itu 1 ya 0,7 lah. Seandainya seorang Diki memilih PTN, akan ke PTN mana? Mungkin Unpad. Cuman ya di situ pikiran gue tuh gini bang, gue SD itu swasta, SMP negeri, SMA negeri. Dari ketiga sekolah sebangku sekolah ini yang paling nyaman kayak swasta. Kayak Nyaman lah ya swasta nih. nyaman, guru-gurunya baik. Baik Ya enggak, bukannya enggak baik negeri, ya baik banget negeri. Iyalah, Baik jelas kayak gitu. Berarti akhirnya Cuman masuk lah Unpas nih langsung. Unpas. Atau ada swasta lain yang dipilih? Nah, ada. Oh ada. Pertama itu Trisakti. Trisakti. Mantap. Tahu nggak alasan gue masuk Trisakti apa? Pengen demo. Bukan. Iya bener lah, maksud Trisakti hebat gitu kan. Iya. Terus apa alasannya? Pengen pansos soalnya banyak seleb di sana. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Benar kan? Betul, banyak, betul. banyak artis-artis bisa Banyak pansos. pejabat-pejabat hebat juga lahir di Banyak. Trisakti. Iya, kayak gitu. bisa jilat-menjilat. Eh, Maksudnya enggak. Itu. Iya maksudnya kayak teman-teman tuh sambil makan es krim di sana Iya. di tempat kulineran gitu. Lu Bik, susah nyapunya Bik. Oke, terus kenapa nggak jadi Trisakti? Mahal. Oke, maksudnya ya lumayan mahal lah ya kayak Lumayan gitu. mahal. Oke. Tapi sekarang katanya jadi PTN tahun 2025. Oke. Bagus Trisakti. Oke. Terus akhirnya pilih gak jadi Unpas nih. Ya, yang budget menyesuaikan, udah itu oke, akreditasi oke, ya udahlah. Oke Unpas. kok. Jurusan yang lu ambil oke kok. Ilkom. Akhirnya memutuskan di Ilkom. Ya, Kenapa Ilkom? karena makan omongan sendiri. Stop. Sampai situ aja. Nanti di episode selanjutnya itu membahas kenapa Ilkom. Oke. Ya. Lu akhirnya masuk Unpas lah kayak. Ya, Betah gak? alhamdulillah untuk sampai saat ini sih betah. Kami cinta Unpas. Unpas masuk dong. Di sini bisa nih naruh logo kita ya. Ini Kayak gitu. Unpas gimana sih? Bisa kali. UKT lah gratis 1 semester. Anjir. Boleh lah ini endorse dia BA, Unpas. BA, boleh. Kayak gitu jadi BA Unpas, ganteng nih anaknya. Oke. Unpas sekarang semester? 2 udah UAS nih, mau ketiga nih. Doain ya semoga nggak ada yang ulang. Aman. Ini kan masih ada senior Alpha di sini ya. 7 tahun kok. Enggak. Oh enggak, oke. Kasihan. Oke. Unpas dan abis itu dan lu sambil bekerja. Betul. Oke. Sebelum gue nanya part-part yang lebih jauh kerjanya, lu yang gue tahu pas waktu kita kenal, anjir, lu nge-live. Ya, nge-live. Oke. Jangan jelasin live yang sekarang, live yang dulu tuh lu nge-live apa? Jadi ada brand lu kerja di brand atau bagaimana? Silakan. Jadi gini, gue itu dari awal perjalanan mau nge-live dulu apa gimana nih? Ya boleh. Jadi gini, Bang. Gue itu lulus SMA, gue pengen kerja. Oke, yang tadi kita udah ceritain tuh, lu pengen banget kerja kan? Ya, Oke, terus jiwanya emang menggebu-gebunya kerja karena cuan tadi kan? pokoknya jiwa tentang cuan, wah menggebu-gebu. Iya, oke. Udah itu dari gue udah ujian sampai gue masuk kuliah nih udah daftar. Nah. Gue itu hampir nunggu 3-5 bulanan. Lama kan? Ini masa mau nganggur aja di rumah nggak dapat penghasilan? Oke. Coba-coba deh Oke. ngelamar kerja sana sini, cuman sampai interview doang kan. Nah, Punya TikTok nih. punya TikTok nih lu. Iya, punya TikTok. Terus? Followersnya lumayan. Oke. Soalnya pernah ada video yang FYP. Oke. Bisa nge-live. Udah itu Wish. lihat-lihat TikTok affiliate. Menarik lu di sana. Iya. Oh. Coba nih kebetulan punya 1 kaos polo. Oh, oke. Terus?
yang belinya juga dari TikTok Shop. Oke, lalu? Nah, lalu coba nge-live lewat TikTok affiliate. Didaftarin tuh akun jadi TikTok affiliate, nge-live pakai satu baju dulu. Terus? Satu baju polo. Dan Udah akhirnya tiba-tiba keajaiban mulai datang itu 3 minggu setelah gua nge-live. 3 minggu setelah live. Apa Iya. keajaiban itu kalau misalnya boleh disebut? Gua tiba-tiba di WA sama orang TikTok untuk masuk grup ini para afiliator yang dibina oleh TikTok langsung. Gokil, jadi dibina langsung sama TikTok nih. Iya. Oh, wow, oke, terus? Ya walaupun sekarang udah bubar ya. Tapi pada saat itu lu benar dibina. Bener dibina. Keren. Sempet gua takut ini penipuan dong. Ya, terus? Tapi pas gua ada pungutan biaya atau enggak, udah itu ada potongan afiliator atau enggak, terusnya sama gua nanya, nanti akun TikTok gua dipegang enggak? Ternyata enggak. Terus? Enggak ada potongan, enggak ada akun yang dipegang sama dia. Udah itu murni jadi masukin grup dibina. Udah itu dikasih bocoran tentang ini voucher. Nah, di situ lalu tahu kayak celah-celahnya gitu ya, belajar gitu ya. Oh. Jadi kayak live itu kan gue biasanya sehari cuma 30 menit, 45 menit. Jadi minimal itu 90 menit. Live tuh. Nah, ini tuh daging tuh. Minimal tuh 90 menit. 90 menit. Oke. Dan pada saat itu menjalani lah lu jadi streamer live gitu. Jadi ngejolin baju orang, intinya gitu. Simpel. Ya. Oke. Jadi dapatnya komisi. Oh, oke. Terus Jual berapa satu piece-nya misalnya contohnya 5.000, 6.000 gitu atau berapa kayak gitu. Ngomongin polo, apa perbedaannya ketika kalau kita ngomongin soalnya gue teman-teman jujur ya, ini gue rada silobat sama baju ini pakai biki. Cing, masuk cing. Bridging. Bisa dong. Emang apa sih yang lu pakai sekarang, apa sih Bik? Polo yang kayak gimana? Soalnya bagus banget soalnya. Iya dong. Oke, terus gimana tuh? Polo gua nih. Nah, Polo brand gua nih. asli brand lo. Asli brand gua. Singkat cerita, oke, lu live, lu berpikir kayaknya gue mending bikin brand sendiri atau gimana? Singkat ceritanya, gua ngejual fashion. Oke. Yang paling laku itu polo. Itu serius? Serius, yang sampai pernah ada yang terjual itu di akun TikTok Shop, ada satu all shop itu terjualnya cuma 30 awalnya. Sama gua bisa bukannya sombong apa, bisa jadi nomor 1 lagi waktu itu tahun kemarin lagi live gua rame. Sekarang kan enggak nih, pernah jadi trending nomor 1 rame-rame. Akhirnya banyak juga orang yang ngejualin produk itu. Udah itu gua ngejualin produk yang lain kok nggak laku. Wah, kayaknya fashion gua di sini nih, di polo. Akhirnya nyoba bikin polo. Nah, akhirnya terbentuklah brand gua. Namanya apa, Bik? PS Boy Apparel. Gokil. Oke. Jadi teman-teman bisa yang pengen nyari polo itu bisa datang ke mana, Bik? Ke TikTok Shop atau nggak Shopee. Kalau nggak IG deh. IG bisa ya? Iya. Oke, namanya apa tuh? Coba dieja pelan-pelan deh. P tuh. S Tuh. Boy Oke. _apparel. Oke, nanti gue cantumin. Dan akhirnya lu punya brand sendiri nih. Betul. Dan bentar bang, dicek dulu, bentar dulu nih. Takutnya gimana sih business owner nih? Bukannya apa-apa nih, nanti ke brand orang lain lagi. Iya. PS Boy bukan underscore, sorry. Titik. Salah kan? Anjing ngaco, Cok. Dia ini orang mabuk nih. Oke, ulang. 1 2 3. Apa tuh? P S B O Y Apparel. Ya. Oke. Terus dan akhirnya betah sampai sekarang lu. Alhamdulillah, kalau nggak salah gue bocoran dari mata-mata Bincang Adi nih, katanya udah sold out banyak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, di vault pertama itu sold out. Iya. Karena gue itu sistemnya misalnya bikin contohnya 50 ya 50, nggak nambah lagi. Iya dong. Premium nih. Premium. Kamu dong request, kan Bincang Adi ini badannya rada kurus nih, bikin yang ukuran gedenya. Bisa. Spesial gitu. Special edition ya? Special edition. Kayak bisa, gitu. Bisa. Bisa kan ya? Bisa. Oke, mantap. Nanti gue cantumin IG dan jangan lupa langsung order aja. Selanjutnya, kalau lu tadi kan dibentuk, gue denger ya gue pengen cuan dan gue pengen beli sesuatu ya dari hasil apa yang gue kerjain kayak gitu. Betul.
Emang kalau kita ngomongin secara singkat deh, Big itu di apa ya? Dibentuk oleh orang tua itu seperti apa sih? Cara orang tua ngajarin tuh kayak gimana, Big? Mana ya? Orang tua gue, Musik sedih, tolong. Musik sedih. Gak ada operator cuma satu, sosokan banget anjir. Itu gimana? orang tua gue itu, gue lahir itu udah ya lumayan naik lah. Oke. Bapak gue itu kerja di suatu perusahaan ini apa sih? Rotan. Oke. Ini apa ya? Pembuat itu tuh kayak kursi Kursi rotan, kayak gitu. meja. Nah, Lalu ekspor impor tuh. gokil. Dan bangkrut. Oke. Gua masuk TK itu Oh. bangkrut. Enggak Pas kerja. kecil. Pas kecil bangkrut. Collab tuh ya. Kolab perusahaan itu tuh. Heeh. Akhirnya bapak gua pindah Heeh. ke perumahan. Oke. Di perumahan banting setir di situ, kerja di situ ya gajinya merosot lah. Nah, di situ udah mulai menurun perekonomian, walaupun tidak menurun signifikan, Iya. cuman ya menjadi tidak seperti biasanya lah. Oke. Di situ bapak gua tetap terus kerja sana sini lah. Oke. Tapi bapak gua kenapa ya ke gua nggak pelit sih ke anak-anaknya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Nah, udah itu nggak membatasi apapun. Yang penting kamu sekolah, udah itu jangan lupa selalu ngomong gini. Kamu nggak apa-apa, nggak bisa pinter matematika, nggak bisa pinter ini itu. Yang penting kamu satu bisa pinter nyari uang. Itu yang makanya tertanam banget. Gimana cara gue pengen dapat cuan, gue dapat uang gitu. Betul. Wow, menarik. Berarti memang kalau secara didikan kayak bokap tegas, maksudnya kayak kasar sayang atau gimana sih kalau misalnya didik lo, atau yang gimana sebenarnya? Baik banget. tegas, baik ya, nggak pelit. Lu lebih akrab mana? Bokap nyokap? Dua-duanya akrab sih. Wih, keren. Kayak gitu. Oke. Dan akhirnya lu dibentuk seperti itu, makanya tertanam cuan ya. Nah, Kayak betul. gitu. Oke. Lalu dengan lu yang udah tertanam dari kecil, lu punya pola pikir bahwa ya gue senang bisnis dan sebagainya. Akhirnya mungkin dari bokap juga ya, mungkin bokap juga ngajarin bisnis ya. Lu berbisnis akhirnya sekarang nih ya. Ya, Oke. Menarik. selalu ngasih wejangan-wejangan tentang bisnis, tentang ini itu. Kayak gitu. Oke. Dan terus abis lu bikin brand dan lu juga bermain di vlog. Itu apa? Gue jujur ya, anggap gue tahunya dari Malu. Dapa, dan lu juga ngelihat, menarik juga. Lu bermain di vlog apa maksud? Coba jelasin, Bik. Jadi gini, gue Oke. itu punya 4 pekerjaan. Nah, ini. Gue itu punya 4 pekerjaan. Yang pertama, dari pagi sampai siang itu pekerjaan gue pertama kuliah. Kuliah. Dari siang sampai menjelang sore, sampai dari jam 12 lah atau jam 1 sampai jam 2 jam 3 itu gue ngonten entah itu TikTok affiliate atau brand yang masuk kayak iklan-iklan. Ya. Terus? Udah itu, setelah itu udah beres konten, ngedit, lanjut jam 3 sore sampai jam biasanya ya, sampai jam 7 jam 8 itu gua ngojol. Terus? Udah selesai jam 7 tuh pulang, lanjut making. Kalau ada orderan making, kalau enggak ya bikin konten lagi tentang brand lah, photoshoot. Buat stok Ya, kayak gitu ya. photoshoot atau enggak ya buat ngerapin brand lah, ini bagusnya ke depannya gimana sih kayak gitu. Oke. Berarti tanpa sadar kalau lu perhatikan, ilmu di YouTube lu sebenarnya nggak hilang banget. Emang iya ya. Ya, nah inilah hidup Big. Makanya nih, sebenarnya gue males nih sok jadi orang tua berwejang-wejang anjir. Walaupun sebenarnya Emang masih muda. masih muda dong, gue enak aja loh. Tapi gini Big, sebenarnya memang kita lagi ngomongin, kita nggak ada yang tahu tangga kita sampai di mana. Ya. Nggak tahu pintu mana yang bisa membawa kita sukses. Betul. Tapi pada dasarnya gue percaya emang belum waktunya aja. Belum waktunya dalam arti gini, mungkin lu klise terdengar kayak bang belum waktunya, kapan dong waktunya? Nah, dan pada akhirnya lu memutuskan, kita kan manusia itu punya benchmark kan, ketika oh yaudah deh kayaknya mungkin gue stop dulu, dan akhirnya lu cabut dari YouTube dan dan ternyata lu mengrefleksikan, lu ternyata juga bikin konten mini vlog dan sebagainya, itu kan bentuk lu belajar dari sana coy, tanpa sadar kan? Iya sih ya. Belajar dari kesalahan. Ya, iya Belajar. dong. Kayaknya mungkin platform ini kurang bagus buat gua. Iya. Jadi pindah platform gitu kan. Pada Jadi saat TikTok. itu mungkin sebenarnya gue nggak mau bikin dia nangis atau lebih iya bener bang, percaya nggak? Mungkin pada saat itu pas zaman lu SMP, mungkin pada semua orang tuh lagi berbondong-bondong ke YouTube, ngerti gak? Iya benar.
berbondong-bondong banget di YouTube. Iya kan, jadi saingannya banyak. Ya, ya. Dan lu mungkin kan pas zaman SMP mungkin lu belum tahu editan yang kece gimana, Ya. cara bikin caption yang gimana, Ya. cara bikin skrip, iya kan? Bener banget. Iya kan? Saingan lu banyak, bro. Bukan berarti lu gagal di sana. Belum saatnya. Belum saatnya aja, itu yang gue bilang. Bener, masuk akal kan? Masuk akal. Dan akhirnya lu bikin vlog dan berapa kemarin cerita 4.000 orang berapa yang nonton? Ya untuk mini vlog kan baru beberapa doang. Anjing. Beberapa doang. Tapi udah pecah, Bos. Ya 4.000 lumayan. Gokil. Nanti gue cantumin. Apa Bik? Kasih sikat. Apanya nih? Di mini vlognya apa namanya? Nama TikToknya mungkin. Oh, nama TikToknya Biki.Abdillah.D. Banyak titik, lu demen titik. Iya, titik. Oke, nanti gue cantumin juga. Seru banget mini vlognya. Jadi gue nyeritain bukan keresahan ya, pengalaman lucu gue selama bekerja ngojol, atau gue lagi kuliah, Oke. gue lagi konten atau Oke. photoshoot lah. Oke. Udah masuk ke part-part terakhir. Singkat, padat gue nanya. Sempet dicemooh nggak? Atau lu malu nggak jadi ojol? Ah, Nah ini menarik. Ini menarik teman-teman. Karena gini teman-teman. Kita berbeda lahir di bukan di generasi yang sama, tapi gue menyerempet ke Gen Z juga. Pada saat itu gue belajar banyak adik-adikan gue atau teman-teman yang curhat sama gue. Ya, setiap orang punya gengsi ya, wajar dong. Wajar. Punya idealisme, wajar banget. gengsi itu wajar banget. Wajar banget, itu nggak salah teman-teman. Tapi kadang pepatah orang tua, ini bukan pepatah gue, Bik. Ya. Orang tua zaman dulu, kalau kita gengsi terus gimana mau makan? Bener gak? Bener. Bahkan benernya bareng. Nah, lu memutuskan orang semuda lu memutuskan ngojol dan lu sambil kuliah, gimana, Bik, ceritanya? Gila gak lu? Gua jujur ya, gua aja kagum, bro. Gak semua orang bisa kayak gitu. Cerita, Bik, gimana, Bik? Mentok banget itu. Jadi Gimana? Oke. TikTok Shop itu ditutup di bulan September. Ditutup nih. September Oktober ditutup. Oke. Gua nggak bisa nge-live lagi. Gak bisa nge-live lagi. Ini gua gimana ya buat tambahan? Gua buat di kuliah. Gua bisa nanti suatu saat pengen beli ini itu tanpa ngerepotin orang tua. Untuk prinsip awal itu. Nah ini gimana mentok? Kebetulan ada cutting gua dari yang satu daerah. Iya. Jadi ojol juga. Oke. Di Unpas juga. Unpas juga. Nah, Terus? udah itu gue tanya-tanya kan, ini jadi ojol? Iya dek, kenapa? Pengen daftar ojol nih, bisa nggak? Gimana ya caranya? Karena nggak tahu kan, akhirnya tanya-tanya, diajarin, dibina, masuk tuh ojol, Masuk tuh. ojol hijau semua ya. Iya. Terus? Udah itu, ya udahlah, jalanin aja, kan kita nggak tahu. Iya. Nanti di saat bawa penumpang, kalau banyak banget penumpang yang entah itu dari orang batu bara lagi kesini jalan-jalan atau apa, kita bisa dapat privilege lewat situ kan, nggak tahu. Pemikiran itu yang bahkan gue demen, teman-teman. Makanya kenapa gue ngundang dia ke sini. Makanya itu gak semua anak muda tuh bisa berpikir itu. Jadi maksudnya yang tadi lu bilang bahwa dalam perjalanan ojol ini kita nggak tau bakal ketemu siapa. Betul kan? Betul. Dan itu ada siapa tuh orang yang ngebuka pintu kita. Oke. Kita nggak tau jembatan untuk menuju pelangi itu lewatnya mana. Oh, nice, cing. Nanti di crop di sini crop aja nanti. Editor malah nonton reels lu. Gimana sih editor nih? Kayak gitu. Oke. Keren banget. Dan ada cemoohan gak? Bukan ada lagi. Banyak. Ya ada aja lah. Ada aja. Oke. Ada aja. Apa yang buat lu paling sakit? Kita nggak katakan semuanya harus lu sebutin. Ada gak yang buat lu anjing, kok orang jahat banget bisa? Emang kenapa? Gue ojol halal kok. Udah nggak usah disebut. Lah. Gue usah malu, kenapa? Ya gimana ya? Ya alhamdulillah untuk saat ini ada aja yang gue disebutin lah bang, gak enak. Cuman ya ada aja yang begitu, mungkin niatnya bercanda aja sih. Oh, emang orang positif vibe dia, merendah untuk meroket kontol emang. Guys, oke. Lu punya cewek kan? Punya. Oh, kalau enggak bahaya, harus di-cut itu nanti kalau bilang. Jadi nggak di-cut, jadi teteh bikin aku. Oke. Cewek lu nggak malu atau nggak ngelarang lu? Nggak, sempet gue ngomong, kamu malu nggak sih punya pacar ojol? Sedangkan anak-anak kelas kampus kamu aja di kelas itu rata-rata orang hedon semua, yang bawanya mobil Pajero, bermobil lah, beroda 2 juga yang tingkat tinggi. Kamu nggak malu emang? Nggak apa-apa, selagi halal juga nggak apa-apa sih. Keren banget ya cewek. Support terus Biki. Iya, udah itu dampingin dia. Udah itu ya kadang dia ngingetin, kamu hari ini nggak narik, gak usah males-malesan gitu. Menarik. Terus dari cewek nggak ada masalah. Nyokap bokap tahu? Bokap nggak. Bokap enggak, oke. Nyokap tahu. Gak apa-apa, support juga.
Atau Ya. kayak yang penting mungkin jangan lupa kuliah kali ya, karena itu kewajiban. Benar jangan ya? lupa kuliah. Oke. Ojol udah berapa lama, Bik? Ojol hampir mau 10 bulanan lah. Oke, dan kalau nggak salah juga ojol lu juga emang cuma satu doang kan, jadi kita sebut aja ya. Dua aja. Dua. Padahal gue pengen bilang satu biar siapa tahu bisa masuk. Oh iya. Maaf, satu. Setia dia kayak gitu. Oh, iya. Apa Gojek ya? Grab. Oh, salah berarti Grab. kayak gitu Grab. Kami cinta Grab kayak gitu. Cinta banget ya. Yang dua mah ini si Fahri. Salah Iya. ngomong tadi. Gue kira sorry gue lupa. Si Fahri kan dia banyak tuh Maxim, Iya. Gojek, Grab. Kalau lu cuma Grab doang. Grab doang. Saking cintanya, Saking Bang. cintanya. Nice. Jadi siapa tuh Grab bisa masuk kayak Iya. gitu. Bagus konten-kontennya. Bisa dicincai-cincain kayak gitu. Oke. Memutuskan untuk menjadi ojol Grab. Iya. Oke. Tapi kalau dari Lubuk lu, Iya, dari Lubuk Katini. malu nggak lu? Sempet ada sedikit nggak lu malu? Sempet. Serius? Apalagi kalau misalnya ngejemput di depan kampus. Oke, sebelum sampai jawaban lanjutnya, bagaimana seorang bikin mentreatment anjing gua nggak boleh malu? Bagaimana lu menguatkan diri lu? Silakan. Menguatkan diri gua. Ya udahlah, nekat aja semuanya. Kalau misalnya kita malu-malu, mau gimana ke depannya? Kan nggak selamanya juga gua ngojek sampai nanti. Iya, oke. Pernah ketemu yang kenal? Untuk saat ini sih belum. Belum ya, oke. Terkecuali kalau misalnya teman gua minta anter gitu. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi teman-teman kelas tahu atau gimana? Tahu Oke. Terus, semua sih. oke, pada akhirnya sekarang lu berarti banyak banget 4 ralat gua kalau salah. Lu kuliah, Ya, terus juga lu juga apa tadi live Konten. streaming ya, konten. Terus yang ketiga lu punya brand juga, business owner, yang terakhir juga Ojol. Bagaimana seorang Biki menguatkan ketika lagi capek? Teman-teman kan pasti ada Bik yang kayak lu, mungkin ada yang 6 kerjanya, ada 5. Wah. banyak yang lebih dari gua, Bang. pasti banyak orang yang berusaha struggle buat ngegapai mimpinya. Ya. Bagaimana seorang Biki ketika lu lagi capek? Lu ngapain, Bik? Diam merenung. Udah itu, ini gua segini doang nih. Ini yakin udah sampai sini doang bakal nyerah. Wah, bisa lagi. Kapan sih kita itu harus sampai di titik sana? Kalau misalnya kita diem aja, malas aja, udah itu capek terus, kita kapan sampai di titik itu? Itu yang lu bilang ke diri lo. Itu dia yang gue sampaikan juga, bahwa kita harus pede dan percaya kapanpun ketika kita berdoa, orang tua ngasih restu, Betul. pasti ada jalannya, pasti kayak gitu. Dan jangan lupa kalau lu lagi capek, cerita tuh penting ya temen lu. Nah, ceritalah. Cerita ya. Nggak usah Cerita dipendam ke nggak mungkin ke Mas ini, nggak mungkin kayak gitu. Oke. Mas mana nih? Mas editor. Oh, Mas editor. Cerita mah ke podcast Bincang Adi aja, itu udah paling benar. Nah, udah. Gua kalau boleh spill ya, DM gua sama Biki tuh, "Bang, lu tau gak tempat jual beli helm yang terjangkau?" Dikira gua Google Bandung anjir. Si Dapa juga lagi, si Dapa. Astaga, nanti Dapa kita tampilkan juga. Oke. Fun fact Bang Adi itu. Nih, fun fact Bang Adi. Capek gua. Sebandung gak ada yang nggak tahu sama dia. Tai. Dari tukang cimol, dari tukang helm, dari tukang oleh-oleh, itu tahu semua. Makanya kan tadi gue memakai konsep lu, kita nggak tahu kita bertemu dengan siapa, bersilaturahmi dengan siapapun. Oke, Bik, terakhir apa yang ingin lu katakan kepada Bik lu yang sekarang dan masa depan? Yang sekarang dulu. Anjing. Musik sedih, editor. Gimana di mulu editor? Kayak gitu sedih banget. Iya, sedih banget lah, orang happy banget. Kayaknya Untuk lagi sibuk banget tetangga kita. Ngapain sih? Bentar dulu apa ini ngomong-ngomong ini? Oke, sikat Bik. Untuk Biki yang sekarang, jangan menyerah. Ada omongan yang harus kita beli. Anjay. Untuk Biki yang masa depan, semoga kamu bisa menjembatani orang-orang yang mungkin sekeliling kamu tidak seberuntung orang lain. Amin. Oke, Bik, semua pertanyaan sudah dilontarkan. Thank you udah hadir di podcast gua. Ini mungkin bisa jadi part 1 bakal makin banyak part-part yang lainnya sama Biki, karena masih banyak yang digali sama Biki. Soalnya hari ini kita banyak tema, jadi jangan panjang-panjang. Ini juga editor juga mau masuk lagi. Banyak banget yang mau masuk di podcast gua. Apa, Bik? Yang penting jangan lupa lah. Nih, sikat. Terakhir deh. Bordir. Terakhir pokoknya kalau mau ada order polo bisa ke Biki ya. Ya, kalau pengen jadi Starboy nih. Nih. Wah, pengen jadi Starboy, pakai inilah nih, kaos polo nih. Kayak gitu, kece badai. Kece banget. Gue boleh dijamin, bagus bahannya.
Oke. Harga nggak terlalu mahal lah. Terjangkau Iya, standar. Tuh kan. Oke. Kurang apa lagi? Pokoknya jangan lupa order di mana Big, sikat. psboy.apparel. Oke, Big, makasih ya. Ya, Ada lagi mau disampaikan nggak? Nggak ada, udah. Thank you banget Big udah hadir di podcast gua. Sehat-sehat, salam buat Ya. nyokap, bokap, keluarga semuanya. Semangat kuliahnya. Ingat, mau lu sebanyak apapun dapat durian runtuh uang, ini saran nih terakhir. Beresin kuliah. Ya, siap. Mau lu udah beres kuliah, mau lu jungkir balik, lu mau kerja nggak balik-balik, nggak apa-apa. Untuk sekarang kewajiban lu udah kuliah. Itu aja. Buat teman-teman juga, follow Biki, nanti gue kirim IG, follow nanti brandnya juga Biki, gue taruh juga di bawah. Thank you. Gue di apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa, pokoknya beli deh. Tuh, bener banget. Sama tonton mini vlog gua. Tuh, nanti gue juga cantumin juga. Pokoknya nggak akan kecewa Bik ya. Ya, Brand nggak lu akan bagus kecewa. banget kayak gitu. Thank you. Gue Adi pamit, masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Bye bye.